Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu disyukuri atas karunia Allah adalah iman dan Islam yang bisa menuntun semua saja menuju kesempurnaan hidup menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana ada suatu peristiwa yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki segalanya termasuk diri kita memanggil Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat dan di sana diberikan ketentuan ibadah yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan yaitu salat yang lima. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa perintah salat di surah Al-Isra itu surah yang ke-17. Sedangkan kalimat salat itu berada dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Isra itu ada 35 ayat yang menyampaikan tentang salat. Lalu salat itu salat apa di sana? Sementara salat perintahnya di surat ke-17. Bahkan di surah yang pertama ada bunyi ayat itu ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Semua sepakat bahwa Allah itu surah yang pertama. Lalu pertanyaan di sana itu salat apa? Perlu diketahui bahwa salat itu sebelum Rasulullah menerima perintah salat yang 5 waktu, salat itu sudah ada. Akan tetapi salatnya itu 2 rakaat dan dilaksanakan bisa kapan saja. Setelah beliau dipanggil oleh Allah untuk ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat, maka salat yang 2 rakaat itu ditambah ada yang 3, ditambah ada yang 4. Sehingga untuk memisahkan pertambahan itu adanya tasahud awal dan tasahud akhir. Sehingga sempurna 17 rakaat itu adalah kesempurnaan baik itu jumlah rakaat dan waktu pelaksanaan menjadi 5 waktu. Ini adalah ibadah yang sangat luar biasa sehingga bisa mengantarkan kita sampai ke surga. Bahkan di surganya itu akan dimuliakan. Walladzina hum an shalatihim hafidun ulaika fi jannatin mukramun. Orang-orang yang memelihara, menjaga, merealisasikan dari apa yang dikerjakan dalam ibadah salat, maka mereka akan masuk surga. Dan di surganya dimuliakan. Wah, subhanallah, sudah masuk surga dimuliakan. Orang mulia itu di dunia saja seperti demikian rupa, apalagi di surga. Khusus bagi orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, akan masuk surga dan di surga pun dimuliakan. Adapun tahapan-tahapan yang harus kita jalankan dalam proses salat, yang pertama harus ada di dalam jiwa, dalam pikiran suatu pemahaman yang sangat mendasar. Pemahaman yang sangat mendasar apa? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin, orang-orang mukminat sebuah kewajiban yang mutlak. Kewajiban yang telah Allah ditetapkan waktu-waktunya. Kewajiban itu berupa fardu ain. Ya. Artinya fardu ain itu suatu kewajiban individu. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa difijah, tidak bisa dikodok. Kalau dia mampu sehat walafiat, kiaman. Kalau terasa sakit, ada kekurangan dalam fisik, mudah bisa dulu. Atau emang dalam posisi sakitnya lumayan parah, bisa wala junubihim. Jadi bisa berdiri, bisa duduk, bisa sampai itu penting-pentingnya sholat. Untuk itu jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat. Sebab Rasulullah Nabi kita yang mulia itu menyampaikan, al-ahdi baini wa baina ummati as-salat. Hubungan aku dengan umatku adalah salat. Barang siapa yang mengaku bahwa Rasul itu ada Nabi Muhammad ada Rasulnya, barang siapa yang mengakui bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah, barang siapa yang mengakui bahwa Rasulullah adalah contoh yang paling sempurna, ya salat. Siapalah yang mendapatkan sahabat Rasulullah, ya salat.
Sehingga Rasulullah mengatakan hubungan aku dengan umatku salat wa man tarkaha, barang siapa meninggalkan salat fabiha. Nah, itu baknya bak sababiyah, sebab meninggalkan salat tersebut walau biwaqtin wahidatin, walaupun hanya satu waktu, maka orang itu akan jatuh kepada kekafiran. Subhanallah. Di tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa ma'adahu finnar ma'aimatal kufro, maka mereka akan berada di neraka beserta gembong-gembong kafir, Fir'aun, Abdullah bin Khalid. Subhanallah. Iman. Makanya di peristiwa Isra Mi'raj ini saya mengharap bahwa jangan mulai sekarang itikadkan bahwa ini adalah kewajiban mutlak dan jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang 5 waktu. Lalu yang kedua, kata laksana, bagaimana supaya mencapai derajat kemuliaan yang tinggi di surga Allah? Yang kedua adalah walladina hum an salatihim daimun. Itu orang-orang yang melaksanakan salatnya itu terus-menerus, dawam. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia tetap melaksanakan. Dawam di sana itu dituntut kita untuk belajar memahami sempurna, tapi yang paling inti, wattaqullaha mastata'tum. Silahkan wujudkan ketakwaan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah melalui salat dengan ilmu yang kita miliki. Agar kita terlepas dari penyakit hati, riya, sum'ah, ujub, takabur, tatkala melaksanakan salat, jangan sekali-kali kalau melihat orang lain itu menurut sudut pandang ilmu kita itu bid'ah, bahkan diponis bid'ah itu dolalah, diponis lagi yang dolalah itu benar. Tidak ada seorang pun yang salat tentunya dalam niat hatinya itu untuk salah-salahan, untuk bid'ah mihada. Dia kemampuannya sampai itu. Sehingga di zaman Rasulullah Nabi yang mulia ada seorang sahabat yang masuk Islam dan dia belum bisa bacaan salat, maka Rasulullah membimbing, cukup membaca dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sesederhana mungkin, tapi dia telah mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga realisasi yang dawam tadi yang terus-menerus, wattaqullaha mastata'tum. Mari wujudkan kita kepada Allah ketaatan menurut kemampuan kita. Ya, yang memahami doa iftitah ada 14, silahkan laksanakan. Yang memahami doa ruku yang sahih ada 9, silahkan laksanakan. Yang memahami dia menghafal Al-Quran beberapa juz, silahkan amalkan. Bukan hanya sebagai menghias diri saja, tapi tolong semua potensi yang besar itu dipersembahkan kepada Allah dalam melaksanakan salat. Walladina hum an salatihim daimun. Kemudian yang langkah yang ketiga, waladina hum am salatihim yuhafidun. Ya, salat itu setelah dilaksanakan terus-menerus difahami apa tujuan kata, apa tujuan gerakan, apa hikmah di balik itu, difahami melalui pembelajaran sendiri, majelis taklim, membaca kitab-kitab. Nah, itu akan memunculkan pemahaman yang sangat luas dan mendalam, sehingga dari pemahaman itu akan ada nampak yang jelas, akan ada pengaruh yang signifikan dalam pola kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena fungsi salat yang mendasar itu adalah hasilnya harus tanha anil fahsai wa munkar. Orang yang salat itu harus bisa terhindar, harus bisa menghindar, harus bisa menjauh dari perbuatan buruk, perbuatan yang jelek. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa si fulan itu salatnya luar biasa, demikian tapi akhlaknya seperti itu, kemungkinan ada sangat yang mendasar, dia tidak memahami kalimat. Contoh sederhana, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya jalan yang lurus. Jalan mustaqim di sana semua tafsir kalau dibaca itu pasti atau penafsiran minan nabiyina wassadiqina wassuhada'i wassalihin, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin. Siapa nabi yang pernah berbuat maksiat? Siapa sahabat yang pernah berbuat mungkar? Tentunya mereka orang-orang yang mulia, yang terjaga akhlaknya, ibadahnya, akidahnya. Nah, kalau kita tidak memahami, masih terjerumus ke maksiatan, berarti itulah pendalaman
halaman yang harus kita gali terus dari peristiwa Isra Mi'raj, dari pelaksanaan sholat 5 waktu, sehingga bisa membentuk diri kita itu yang betul-betul orang yang mulia, berakhlak tinggi, berakhlak seperti akhlakna Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita sudah menetapkan kewajiban mutlak sholat itu, kemudian sholatnya dilaksanakan terus-menerus, dan pelaksanaannya dipahami dan menjadi realisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan memasuki surga Allah dan dimuliakan. Waladina hum an salatihim yuhafidun ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itu akan menjadi penghuni surga, dan di surganya dimuliakan. Subhanallah. Semoga kita semua menjadi orang yang ahlus salat, orang yang senantiasa melaksanakan salat, kemudian realisasi dari bacaan, dari gerakan salat dijadikan realisasi kehidupan akhlak yang mulia, cara berbisnis, cara bernegara, cara berkepemimpinan, dan lain sebagainya diwarnai dengan kalimat-kalimat yang berasal dari kalimat-kalimat salat. Itu sangat luar biasa, indah sekali. Maka akan menjadi dunia hasanah, akhiratul hasanah yang akan kita raih. Ma'asyiral mukminin, sahabat tani yang berbahagia, selanjutnya apa yang kita raih selain surga Allah? Tentunya jangan khawatir, Allah yang maha mulia. Kalau kita sudah menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, Allah sangat tahu apa yang kita butuhkan. Insya Allah ketakwaan yang dari Allah berikan itu patahna barokata minas sama'i wal ardi, akan dibukakan kebakan langit dan bumi. Jangan takut miskin dengan taat bersolawat, jangan takut ketinggalan jabatan karena taat kepada salat. Justru itu akan mendatangkan berkah yang sangat luar biasa. Walaupun kita kecil, karena kita nikmati saja, itu usahanya pun kita kecil, dapat segitu Allah akan berikan keberkahan. Keberkahan apa? Dia akan menjadi darah, menjadi daging, menjadi daya nalar, tapi akan menuju kepada ta'atillah, kepada ketaatan kepada Allah. Tapi kalau dicabut berkahnya, ilmunya, hartanya, kedudukannya, bukan akan menghantarkan diri kepada keberkahan Allah, tapi akan menghantarkan diri kepada siksa Allah. Naudzubillah, subhanallah. Terakhir, barangkali kita sekarang sudah salat yang 5 waktu, sudah difahami, dan sudah mencoba sekuat tenaga direalisasikan dalam kehidupan, tapi jangan sendiri-sendiri. Nah, kita harus mengajak keluarga. Mari kita senantiasa membaca sebuah doa yang dibacakan oleh Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang termaktub dalam Al-Quran. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah saya yang bisa mendirikan salat. Artinya bukan hanya melaksanakan mendirikan itu, berarti dipahami, direalisasikan dalam kehidupan, dan juga wa min dzurriyyati, dzurriyyah itu keturunan, anak cucu, dan selanjutnya menjadi orang-orang yang taat melaksanakan ibadah salat. Endingnya terakhir nanti di yaumul akhir, wujuhu yaumaidin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Ada muka-muka yang berseri, bergembira, mereka saling berpelukan. Siapa mereka? Suami ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anak, dan seluruh keturunannya, karena dulu di dunia itu dia termasuk keluarga yang ahlus salat. Mereka berada di surga yang tinggi dan penuh kebahagiaan. Mungkin itulah tujuan kita dalam kehidupan ini yang sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu dan selamat semangat berkebun. Ya, ini insya Allah atas karunia Allah. Ini timun sampai 4 meter tingginya gitu. Jadi sangat luar biasa ini. Ya, di samping kita semakin dekat kepada Allah, ini kan bukti kekuasaan Allah dalam tauhid rububiyah, kan semuanya ciptaan Allah. Tinggal kita minta kepada Allah, dengan Allah akan memberikan petunjuk apapun yang ada di dunia akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Semoga kita senantiasa berdekat kepada Allah dengan mulai ibadah salat, dan juga kita mau berpikir ke alam, karena ini tafakkaru fi khalqillah. Semakin kita pikir, semakin kita pelajari ciptaan Allah, maka semakin kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa.
Salam Kiai Tani. Bertani itu indah, bertani itu sehat, bertani itu menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.